Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini Kamis 1 September 2022 berjudul Pola Hidup Ibrani 11. Bahan bacaan kita terambil dari Ibrani 11 ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Membaca ayat demi ayat dari Ibrani 11 ini dapat membuat saudara bertepuk tangan atas hebatnya para pahlawan iman. Sebut saja Habel, Henok, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Gideon, Barak, Samson, Yefta, Daud, dan Samuel. Para pahlawan iman ini memiliki beberapa persamaan, yaitu semuanya mati dalam iman. Semuanya tidak menerima hal-hal yang dijanjikan Tuhan dalam hidup mereka. Semuanya menganggap diri sebagai permanen residen di dunia ini, tinggal di dunia ini, tetapi kewarganegaraan mereka adalah dunia yang akan datang. Dunia yang akan datang inilah yang menjadi visi mereka. Penulis Ibrani menulis dunia yang akan datang ini dengan berbagai istilah, misalkan tanah air surgawi, negeri, atau kota Allah. Para pahlawan iman ini melihat negeri dan kota yang Allah bangun ini sebagai visi hidup mereka. Sebuah realitas yang sangat mulia karena ada Kristus di sana dan kemuliaannya menjadi matahari yang terangnya berkilauan. Visi ini sedemikian menarik bagi mereka sampai daya tarik dunia itu tidak lagi menarik untuk mereka. Sedemikian real sampai-sampai mereka rela mengalami kerugian besar, baik secara finansial, emosi, fisik, dan semua kerugian ini tak berarti apa-apa bila dibandingkan dengan kemuliaan yang akan mereka miliki dan nikmati. Yang perlu saudara ingat adalah pola hidup Ibrani 11 ini tersebut sebetulnya bukan pola segelintir elit rohani. Seorang yang imannya super duper. Jangan lupa, Nuh adalah seorang pemabuk. Abraham adalah seorang yang berbohong tentang istrinya. Musa adalah seorang yang meledak di dalam kemarahannya. Gideon adalah seorang yang gampang galau. Daud seorang yang berzina dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang yang berdosa, yang penuh dengan kelemahan, namun di dalam keterbatasan mereka berserah kepada Allah yang menguatkan dan memampukan mereka untuk mengambil langkah iman. Gaya hidup para pahlawan iman ini adalah gaya hidup yang normatif, yang harusnya dihidupi oleh setiap orang Kristen. Saudara dan saya seharusnya juga ada di dalam daftar nama di Ibrani 11 ini. Ibrani 11 ini adalah unfinished file. Mengapa? Karena di dalam Kristus saudara dimampukan untuk berespon kepada Allah dengan iman secara radikal. Saudara dapat melakukan ini karena Kristus terlebih dahulu telah mengambil langkah yang radikal. Yesus meninggalkan surga yang mulia, lahir di dunia hanya untuk mati dan berkorban untuk musuh-musuhnya, agar musuh-musuhnya menjadi saudara-saudaranya yang mengasihi Dia. Jika Ibrani 11 ini seharusnya menjadi pola hidup saudara dan saya, makanya jangan heran bila Tuhan akan memakai berbagai macam hal menjadi realitas dalam hidup saudara. Yesus dapat memakai peristiwa sulit, orang yang menjengkelkan, sakit penyakit, kegagalan, pengalaman dikecewakan, dan 1001 hal lainnya untuk menggiring saudara untuk naik kelas memasuki pola hidup Ibrani 11. Saudara siap? Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, biarlah para pahlawan iman ini menginspirasi kami untuk kami juga menjadi orang yang tetap percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan di dalam seluruh hidup kami dengan segala tantangan dan pergumulan. Kami melakukannya karena kami terlebih dahulu telah menerima betapa radikalnya Engkau mengasihi kami, betapa luar biasanya Engkau menyelamatkan kami, manusia yang berdosa ini. Biarlah ini juga boleh menjadi kesaksian kami Tuhan, bahwa kecintaan kami kepada Tuhan
melampaui kenyataan-kenyataan di dalam hidup yang harus kami hadapi dan harus kami lalui. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.